Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sungguh mengejutkan, Gus Samsudin kedatangan seseorang yang mengaku sebagai Yai besar. Beliau bernama Yai Syaiful. Beliau menyebut pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu syirik. Dengan berbagai benda yang ia lihat seperti keris dan juga metode-metode yang dilakukan Gus Samsudin. Tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau tersebut sampai mengatai semua metode pengobatan Gus Samsudin adalah bidah di depan pasien dan terus berdebat dengan Gus Samsudin. Beliau bersikeras bahwa Gus Samsudin melakukan hal yang syirik dan menyebut apapun yang tidak sesuai ajaran Nabi adalah bidah. Ia merasa bahwa metode pengobatan Gus Samsudin tidak sesuai syariah Islam dan lebih condong ke musyrik. Beliau ini terus merasa bahwa dirinya benar dan memojokkan Gus Samsudin dengan dalih-dalihnya yang memusyrikan metode pengobatan Gus Samsudin. Ini Gus, setelah saya masuk dari gerbang tadi ke sini, kok saya penasaran tuh, katanya pengobatannya di sini itu pakai ritual-ritual gitu kan, Jadi kok saya merasa kok nggak sesuai dengan syariah Islam gitu loh ya. Jadi kok saya merasa ini kok perbuatan syirik gitu loh. Apalagi saya udah keliling, lihat ada sandingan-sandingan di sana. Terus saya masuk ke sini, kok lihat ada keris-keris dipajang kayak gini-gini. Ini pengobatan model apa sih kok kayak syirik-syirik. Jadi mana menanggapinya gitu loh. Oke. Jadi perbuatan sama jadi jatuhnya kayak syirik gitu loh. Boleh saya tanya dulu? Izin ya. Mohon maaf kalau saya motong perkataan jenengan. Yang artinya syirik itu apa? Artinya syirik? Ya kayak gini, tidak sesuai dengan sunnah Rasul kita, sunnah Nabi kita. Jadi kayak sampai majang-majang kayak gini, terus istilahnya kumpul-kumpul berdoa bersama kayak gini kan tidak diajarkan Nabi kita. Bidah dolalanya gimana? Ya jelas ya seperti inilah. Istilahnya kan kalau Nabi mengajarkan kita, misalnya kita mau berdoa bersama, tapi tidak seperti ini kan gitu. Iya. Kan Nabi tidak pernah mengikuti seperti ini kan gitu. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah itu bidah. Tidak. Kalau baca Al-Quran ya tidak dilarang. Iya, tidak dilarang. Terus kalau tempatnya di tempat seperti ini, bukan di kamar mandi, dilarang pada? Ya tidak ada apa-apa. Dan terus sekarang yang membuat dilarang apanya? Ya perbuatan yang selain itu. Kayak gini kan, misalnya gini, sama baca Al-Quran tidak dilarang, tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya diselingi dengan kegiatan-kegiatan perkumpulan kayak gini, ada benda-benda yang dipasang-pasang. Jadi orang kan berpikirnya, oh saya gara-gara ini nanti sembuh. Bukan cara Allah Ta'ala jadinya. Itu bukan berpikiran orang, Pak. Itu pikirannya jenengan. Itu pikirannya. Oke, enten malih. Oh itu yang Pak. Ada Kang Ujang Bustami, guys. Gundul. Oke. Ada Kang Ujang Bustami. Oke, Masya Allah. Gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk di sini, sekaligus untuk mengobati rasa penasaran saya. Oh, enek penasaran nih barang. Ya. Tapi salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Pak? Nama saya Saiful dari Malang. Pak Saiful. Ya. Dari Malang. Ya. Oh, siap. Pak Saiful dari Malang. Oke, barakallah. Jadi gini Gus, setelah saya masuk dari gerbang tadi ke sini, kok saya penasaran tuh, katanya pengobatannya di sini itu pakai ritual-ritual gitu kan. Jadi
kok saya merasa kok nggak sesuai dengan syariah Islam gitu loh ya. Jadi kok saya merasa ini kok perbuatan syirik gitu loh. Apalagi saya udah keliling lihat ada kayak sandingan-sandingan di sana, terus saya masuk ke sini kok lihat ada keris-keris dipajang kayak gini-gini. Ini pengobatan model apa ya kok kayak syirik-syirik. Jadi mana saya mau menanggapinya gitu loh. Oke. Jadi perbuatan sampean jatuhnya kayak syirik gitu loh. Boleh saya tanya dulu, izin ya. Mohon maaf kalau saya motong perkataan jenengan. Yang artinya syirik itu apa? Artinya syirik? Ya kayak gini, tidak sesuai dengan sunnah Rasul kita kan, sesuai sunnah Nabi kita. Jadi kayak sampean majang-majang kayak gini, terus istilahnya kumpul-kumpul berdoa bersama kayak gini kan tidak diajarkan Nabi kita. Saya tanya dulu. Berarti syirik kalau menurut jenengan itu tidak sesuai dengan yang disunahkan Nabi? Iya ya, Nabi tidak melakukan kayak gini kan gitu loh. Nabi gundul enggak? Tuh, bukan masalah gundul, sekarang gini. Enggak gini, nanti dulu. Ditanya dibalik dulu. Saya tanya dulu. Syirik itu kata jenengan, kalau kata jenengan loh ya, bukan kata saya. Kalau kata jenengan syirik itu tidak sesuai dengan yang disunahkan oleh Nabi. Sekarang saya tanya, Kanjeng Nabi gundul enggak? Tidak. Loh, berarti amen syirik loh. Kanjeng Nabi enggak gundul kok. Kanjeng Nabi enggak gundul enggak? Saya masih mau lihat jenggot di sini. Masih ada. Jadi mana jenggotnya? Kalau ini perbuatan sampean kan gini, jadi jatuhnya syirik gitu loh. Saya lihat dari tadi kok kayak gini sih. Enggak, ini dulu. Jadi ngomong itu harus ada tendensi ilmunya dulu. Jadi saya tanya dulu. Saya tanya dulu, syirik itu menurut zaman apa? Ya syirik adalah perbuatan kayak melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Jadi melakukan sesuatu hal, nanti dulu, jawab dulu. Melakukan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu berarti syirik. Iya, itu adalah perbuatan Kanjeng Nabi makan nasi enggak? Kanjeng Nabi makan nasi enggak? Tidak. Berarti syirik dong. Itu kan tidak dilakukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi naik sepeda motor enggak? Tidak. Kamu tadi kesini naik apa? Naik motor. Syirik enggak? Syirik enggak? Ya itu kan lain lagi urusannya. Syirik apa enggak? Loh enggak. Yang kalau ngomong itu harus kompeten. Jadi kalau ngomong ayo A B ya B, gitu loh. Kalau kamu katakan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah itu syirik, sekarang saya tanya, yang jenengan lakukan sekarang ini saja, pegang mic ini dilakukan Kanjeng Nabi atau tidak? Tidak. Berarti sampean syirik. Iya. Berarti sampean mensyirikkan diri sampean sendiri. Sarana kita. Jadi loh, kalau sampean bilang sarana, saya juga bisa bilang sarana. Wong dari kata-kata syirik itu aja sampean sudah salah menurut saya. Syirik itu bagaimana? Syirik itu menyekutukan Allah, mempercayai sesuatu hal kekuatan selain daripada Allah. Itu baru syirik. Bukan sesuatu hal yang tidak dilakukan Kanjeng Nabi. Itu namanya kan sama kayak perbuatannya dengan sekarang ini misalnya masang air kayak gitu ya kan. Oh, masang air ini syirik. Iya kan. Semua restoran pasang air syirik. Ya anggap nanti menjerumuskan semua jualan air syirik. Umat gitu kan gitu. Kang, alfa itu semuanya syirik-syirik no. Lah enggak dibom kok. Ya, kalau enggak warung-warung itu semua syirik-syirik no, itu semua jualan air. Ya itu kan ini malah saya kasih gratis. Karena saya pandang jenengan itu adalah sebagai seorang ulama katanya kan gitu. Kata siapa saya? Ya kata orang-orang. Oke lah, terserah gitu. Jenengan mengatain saya. Kalau saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya hanya orang biasa. Yang orang-orang ini minta doa bersama gitu aja. Kalau dengan air ini syirik, semua orang yang jualan air itu syirik no berarti. Seperti itu. Ini juga yang sampean katakan sarana tadi, sampean kesini bawa motor sarana, sampean pegang mic sarana. Semuanya sarana seperti itu. Sekarang sampean bilang tadi semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu syirik. Itu sudah menurut saya lucu buat saya. Terus saya tanya, hukum itu di Islam ada berapa? Atau gini aja syirik itu syirik apa? Ya syirik, anggaplah syirik kita menyembah selain menyembah kepada Allah. Enggak, saya tanya dulu hukumnya dulu. Hukumnya syirik haram. Lah hukumnya syirik. Syirik sendiri ada apa? Ada berapa? Syirik itu syirik apa saja saya tanya. Syirik itu ada syirik apa aja? Syirik kopi apa? Syirik apa yang saya maksud? Saya ngomong syirik tahu syirik enggak? Syirik sama musyrik sama enggak? Ya tidak sama, Gus. Terus sekarang saya tanya, ketidaksamaannya apa? Gimana?
Kalau syirik itu kan kita melakukan perbuatan yang di luar agama. Ya. Ya kan? Kalau musyrik itu kita mengingkari agama, Menyekutukan Allah. menyekutukan Allah. Dan sudah salah. Terus yang sampean bilang musyrik di sini apa? Yang sampean di sini bilang musyrik apa? Ya itu tadi, kayak istilahnya ada ritual-ritual yang sama lakukan di sini. Iya. Ya kan? Saya ingat ritual apa saya tanya kita. Ya, apa dengan air terus kita sama cerita berdoa? tadi kan, wes datang ke sini pokoknya tidur di mana saja, melakukan doa kayak gini. Harusnya kan paling nggak tidak di masjid, ya begitu. Oh, jadi Iya. kalau semuanya orang mendoakan orang, ada orang sakit harus di masjid. Berarti semua dokter musyrik dong. Itu kan doa, Gus. Iya. Apalagi kayak sekarang kan intinya gini, sesuatu hal yang kita anggap tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah juga gitu loh. Oh, semua hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu Apalagi bid'ah. kayak gini kan, anggap kita bid'ah kan gini, ada keris, ada apa. Itu ya gitu loh. Jadi menurut saya itu penasaran dari seperti apa sih yang diajarkan. Oke, sekarang saya bilang semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Saya tanya, bid'ah itu ada berapa? Bid'ah itu cuma satu, bid'ah dolalah sudah. Bid'ah besar semua. Kan sudah dikatakan semua bid'ah adalah sesat kan gitu. Oke. Bid'ah dolalahnya gimana? Bid'ah dolalahnya Ya gimana? jelas ya seperti inilah. Istilahnya kan kalau Nabi mengajarkan kita misalnya kita mau berdoa bersama, tapi tidak seperti ini kan gitu. Iya. Karena Nabi tidak pernah mengikuti seperti ini kan gitu. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah itu bid'ah. Tidak. Ada sahabat baginda Rasulullah yang ketika sholat hanya memakai kulhu. Ketika itu pun ada sahabat baginda Rasulullah yang melaporkan baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada salah satu sahabat panjenengan ini yang kalau sholat selalu pakai kulhu. Ini akhirnya oleh Allah pun juga diperbolehkan. Dan kalau sampai tahu Al-Quran itu pun dimushabkan itu pun setelah baginda Rasulullah wafat. Ada harokatnya, ada tajwidnya dan sebagainya, itu pun juga setelah baginda Rasulullah wafat. Berarti kalau sampai bilang bid'ah, semua orang sekarang pakai bid'ah. Iya. Loh, Saya nggak begitu. Loh, berarti sampai ini bid'ah berarti kan? Lah kalau menurut pemahaman kami kan gitu. Jadi istilahnya kalau udah dibilang tidak sesuai dengan dilakukan oleh Nabi kita besar Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah. Jadi nggak sesuai gitu loh. Jadi saran saya ya kembalilah ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi kalau untuk kegiatan jenengan juga tanpa belajar ke para kiai, ke nahwu, ke sorobnya, ya salah kata saya. Apalagi kalau hanya terjemah saja. Sunnah sendiri menurut jenengan apa tadi? Sunnah tadi apa menurut jenengan? Sunnah ya kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak ya nggak ada apa-apa. Itu kalau dilakukan dapat pahala. Iya. Kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ya itu kalau menurut panjenengan. Menurut saya yang namanya bid'ah itu mudhifah ila Nabi. Jadi semua hal yang disandarkan oleh Kanjeng Nabi. Sekarang saya baca Al-Quran, apakah itu tidak dilakukan Kanjeng Nabi? Saya baca sholawat, apakah itu tidak dilakukan Kanjeng Nabi? Kalau menurut saya semacam itu. Ya dilakukan, tapi kan tidak dilakukan diselingi dengan kegiatan yang menuju ke apa istilahnya hal-hal mistis-mistis gitu. Ya sekarang saya tanya, menurut jenengan sholawatan seperti ini dan juga tahlilan itu menurut jenengan bid'ah apa bukan? Bid'ah. Berarti kalau bid'ah itu nggak boleh? Nggak boleh. Iya. Berarti gini ya. Sekarang saya tanya, apakah ada larangannya ketika seseorang itu membaca Al-Quran? Larangan waktunya saja. Contoh waktu seperti ini itu dilarang apa enggak? Kalau membaca Al-Quran ya tidak dilarang. Ya iya tidak dilarang. Terus kalau tempatnya di tempat seperti ini bukan di kamar mandi dilarang apa enggak? Ya tidak ada apa-apa. Dan terus sekarang yang membuat dilarang apanya? Ya perbuatan yang selain itu. Ya kayak gini kan, misalnya gini, sama baca Al-Quran tidak dilarang, tidak apa-apa.
Iya. Tapi kalau misalnya diselingi dengan kegiatan-kegiatan perkumpulan kayak gini, ada benda-benda yang dipasang-pasang, jadi orang kan berpikirnya, oh saya gara-gara ini nanti sembuh, bukan karena Allah Ta'ala jadinya. Itu bukan berpikiran orang, Pak, itu pikirannya jenengan. Itu pikirannya jenengan. Dan tadi sudah saya tanya, kalau baca sholawat waktunya tidak ada larangan, tidak. Terus tempatnya ada larangan, tidak. Dan terus apanya yang dilarang gitu loh. Kalau masalah semua ini ya, ini cuma pemberian dari orang saja, nggak ada masalah menurut saya. Kalau ada orang berpikir, itu menurut saya bukan pikiran orang. Coba tanya ke semua orang di sini, apa yang menyembuhkan itu semua media-media di sini? Tanya ke beliau, yang menyembuhkan Allah, bukan media-media ini seperti itu. Nah, gini aja wis. Nanti kalau mau debat sama saya, nanti saja, oke? Kalau mau ngobrol sama saya, nanti setelah bantu maghrib, oke? Ya, baik, oke. Nanti aja kalau mau ngobrol, nanti saya kasih ruang lah, waktu lah. Coba kalau sekarang posisi seperti ini, tidak jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.